Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya yakin mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini saya bisa berada di tengah-tengah peserta pelatihan yang luar biasa. Saya merasa sangat bahagia dan mendapat kesempatan untuk memberikan sama-sama kita nanti belajar tentang materi bahaya merokok. Dan materi ini Bapak Ibu perlu sampaikan bahwa melanjutkan dari materi hari kemarin, masih berkaitan dengan penyakit tidak menular di pelatihan keluarga sehat. Kemarin kita sudah mendapatkan materi, teman fasilitator yang lain sudah menyampaikan apa Bapak Ibu? Ya, hipertensi dan orang dengan gangguan jiwa atau ADGJ. Dan sekarang alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi bahaya merokok. Sedikit perkenalan Bapak Ibu, nama saya Surdi Sudiana. Kebetulan saya berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan pendidikan terakhir saya S1 Kesmas. Itu perkenalan singkat dari Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya lihat di depan tempat duduk Bapak Ibu sudah terdapat nama Bapak Ibu, sehingga saya tidak usah perkenalan satu persatu, dan nanti barangkali di proses diskusi proses selanjutnya kita bisa berkenalan. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke materi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat gambar yang ada di slide ini. Coba ini gambar apa? Saya ingin minta bantuan Bu Dita, barangkali punya pendapat atau ibu yang lain. Ya baik Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh gambar yang multi persepsi. Dan setiap orang bisa mempersepsikan gambar ini sesuai dengan persepsinya masing-masing. Ada yang bilang ini adalah gambar dua orang yang sedang berhadapan. Ada yang bilang ini gambar pas bunga atau gelas dan lain sebagainya. Terserah, karena itu persepsi masing-masing. Tetapi ketika kita sudah menyepakati bahwa misalkan kita sepakati ini adalah gambar dua wajah yang sedang berhadapan, sudah kita tidak berdebat lagi. Kita sepakat semua bahwa ini adalah gambar dua orang yang berhadapan. Hubungannya dengan materi merokok, merokok juga multi persepsi Bapak Ibu. Karena ada juga orang-orang yang berpersepsi, berpikiran bahwa merokok itu tidak merugikan kesehatan. Ada yang berpikiran merokok itu menguntungkan, memberikan devisa dan lain sebagainya, dari pajak rokok dan lain sebagainya. Tapi di ruangan ini kita harus sepakat, seperti tadi kita telah menyepakati gambar ini bahwa ini adalah dua orang yang sedang berhadapan. Maka merokok juga kita sepakati bahwa merokok adalah merugikan kesehatan. Tidak usah diperdebatkan lagi. Persepsi kita harus sama. Ini penting untuk keberlangsungan proses pembelajaran, sehingga nanti kita akan memiliki satu persepsi dan pandangan yang sama tentang materi dan bahaya merokok. Ini masih banyak gambar-gambar lain yang muncul persepsi, kita lewat-lewat saja. Nah ini Bapak Ibu, bahwa merokok merupakan amal yang merugikan fitrah jasad. Secara lahiriah, tubuh membutuhkan oksigen. Namun, asap beracun yang masuk paru-paru akibatnya proses pernapasan terganggu dan kesehatan berkurang. Nah, ini barangkali sesuatu yang perlu kita cermati, kita garis bawahi akibat dari konsumsi rokok. Hubungannya dengan pelatihan keluarga sehat. Keluarga sehat itu ada 12 indikator nanti yang akan ditanyakan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Dari 12 indikator itu ada 3 poin besar sebetulnya: program gizi dan KIA, program penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta perilaku kesehatan dan lingkungan sehat. Sementara merokok sendiri termasuk dalam poin perilaku dan kesehatan lingkungan. Sangat sulit barangkali upaya untuk merubah perilaku, tidak cukup dengan 1-2 kali, tapi saya yakin Bapak Ibu punya semangat, mempunyai keinginan yang kuat, terus menerus tidak bosan-bosan mengedukasi masyarakat
tentang bahaya merokok. Tujuan pembelajaran umum dari materi yang saya sampaikan adalah diharapkan bahwa peserta mampu mengetahui bahaya yang akan terjadi akibat dari konsumsi rokok. Sedangkan tujuan pembelajaran khususnya adalah nanti setelah mengikuti pelajaran ini sama-sama kita jalan lewati, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan masalah kesehatan yang timbul akibat merokok. Sementara pokok bahasan materi bahaya merokok ini ada 5. Yang pertama karakteristik asap rokok, yang kedua penyakit terkait konsumsi rokok, pengeluaran rumah tangga untuk merokok, perlindungan terhadap paparan asap rokok, dan upaya layanan berhenti merokok. Karena pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengeluarkan layanan, nanti akan ada di slide selanjutnya tentang upaya untuk berhenti merokok. Ini ada film sebetulnya Bapak Ibu, film dari Darut Tauhid Agib yang mengedukasi kita tentang pentingnya berhenti merokok, tapi kita lewat saja. Karakteristik asap rokok, Bapak Ibu juga saya yakin pernah tahu, pernah lihat, pernah dengar, pernah baca. Saya hanya merefresh saja, menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa dalam satu batang rokok ada 4.000 zat kimia dan 43 diantaranya beracun. Zat-zat yang seharusnya tidak boleh ada dalam tubuh kita ada dalam satu batang rokok, kemudian dihisap oleh perokok, dan itu merugikan. Tidak hanya bagi perokoknya sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang berada di dekat atau di sekitar penghisap rokok, atau lebih kita kenal dengan istilah apa? Ya, perokok pasif. Jadi bukan hanya perokok aktifnya saja, perokok pasif juga dirugikan karena akan terpapar oleh zat-zat yang berbahaya. Ya, jadi ini zat-zat yang ada di asap rokok yang sekali lagi seharusnya zat-zat ini tidak boleh ada dalam tubuh kita. Tapi dengan menghisap rokok, zat-zat ini jadi masuk dan ada di dalam tubuh kita dan sangat membahayakan. Kemudian ini penyakit terkait dengan konsumsi rokok. Apabila seorang menghisap asap rokok, baik aktif maupun pasif, beresiko terserang beberapa penyakit dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini semua beresiko terserang penyakit akibat dari mengkonsumsi rokok, baik itu kanker hidung, katarak, jantung, kanker paru, kemudian osteoporosis, penyakit pembuluh darah dan pembusukan di jari-jari, dan penyakit-penyakit lain. Jadi sudah sangat jelas bahwa merokok ini sangat merugikan terhadap kesehatan manusia. Kemudian kita coba lihat distribusi pengeluaran rumah tangga yang berpenghasilan rendah per kapita sebulan tahun 2015. Data ini diambil dari Susenas tahun 2015. Didapatkan data bahwa itu pengeluaran tembakau ini menjadi urutan kedua terbesar setelah padi-padian. Karena mungkin di kita lebih banyak makanan pokoknya nasi, jadi pengeluaran terbesar memang untuk padi-padian, untuk makanan pokok. Tapi urutan yang keduanya tembakau untuk rokok. Bahkan jauh di atas pengeluaran untuk biaya pendidikan, membeli daging, biaya kesehatan. Ini hanya 14, sementara biaya tembakau mencapai 64. Dan ini adalah di rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Jadi sangat miris sekali. Sudah berpenghasilan rendah dan sebagian besar pengeluarannya dipergunakan untuk tembakau. Tentu ini membutuhkan kepedulian kita, menjadi kewajiban kita untuk terus-menerus barangkali tanpa pesan-pesan mengingatkan, menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Dan lebih penting sepertinya untuk biaya pendidikan, kemudian untuk membeli makanan seperti daging, sayuran, dan lain sebagainya.
Nah, sebetulnya pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan perlindungan bagi masyarakat yang tidak merokok, dan mereka mempunyai hak untuk tidak terpapar oleh asap rokok, sehingga ada istilahnya kawasan tanpa rokok atau KTR, yaitu ruangan atau area yang pemerintah sendiri sudah melakukan upaya banyak untuk melindungi masyarakat terutama yang tidak merokok, di mana mereka memiliki hak untuk tidak terpapar asap rokok. Jadi kalaupun ada seorang yang sangat sulit untuk berhenti merokok, ya paling tidak jangan juga merugikan orang lain yang tidak mau terpapar asap rokok. Sehingga pemerintah sudah mengeluarkan regulasi beberapa kabupaten kota provinsi, sudah ada yang membuat aturan atau regulasi tentang kawasan tanpa rokok. Apa itu KTR? Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Jadi di kawasan tanpa rokok itu tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan rokok. Tidak hanya barangkali memproduksi, menjual, mempromosikan, merokok pun sudah tidak. Nah, biasanya ini kan di rumah sakit, tempat-tempat umum lah, rumah sakit, sekolah, tempat-tempat pelayanan publik itu sudah menjadi kawasan tanpa rokok. Ini juga regulasi payungnya adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Nah, masyarakat juga perlu terus diberikan edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya rokok, di mana sudah ada regulasi juga Permenkes nomor 28 tentang pencantuman informasi dan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu lihat di kemasan rokok itu ada gambar paru, gambar tengkorak, dan lain sebagainya. Dengan harapan ini akan menjadi suatu pengetahuan kepada masyarakat, dan masyarakat semakin menyadari bahwa merokok itu sebetulnya berbahaya bagi kesehatannya dengan dicantumkannya gambar-gambar bahaya merokok. Tapi apakah ini efektif dan tidak, tentu nanti kita sama-sama diskusikan setelah penyampaian materi. Kita sama-sama diskusi tentang ini ya tadi. Nah, masyarakat sendiri sebetulnya sudah bisa mengakses layanan berhenti merokok yang difasilitasi oleh Kemenkes. Nomor teleponnya sudah ada dan ini gratis atau bebas pulsa, sehingga Bapak Ibu nanti bisa sampaikan kepada masyarakat apabila akan ada yang berkonsultasi bagaimana caranya bisa berhenti merokok. Silakan menghubungi nomor ini 0800 177 6565 dan ini bebas pulsa. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat ketika mungkin mereka ingin merokok tapi ingin berhenti merokok menurut saya, tapi mereka kesulitan, tidak tahu bagaimana caranya. Silakan bisa mengakses ini, atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Puskesmas juga ada beberapa puskesmas sekarang yang sudah ada klinik atau konseling, tempat konseling untuk layanan untuk konseling berhenti merokok. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang tadi saya sampaikan, kita simpulkan. Yang pertama, merokok berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat merokok, tidak hanya kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, sebetulnya sudah tersedia layanan untuk berhenti merokok. Berhenti merokok sebelum merokok yang menghentikan hidupmu. Itu barangkali satu pepatah bijak yang berhubungan dengan berhenti merokok. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi masyarakat untuk berhenti merokok, dan merokok bukan hanya membunuhmu, tapi juga bisa membunuh calon penerusmu. Ini barangkali bagi perempuan-perempuan yang ada beberapa perempuan yang suka merokok. Jadi merokok juga tidak hanya membahayakan dirinya, tapi bukan bisa juga membahayakan bagi janin atau calon bayi penerus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Silakan, barangkali ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, kita sama-sama diskusikan bersama, sharing pendapat untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan yang penting adalah pemahaman kita tentang arti penting bahaya merokok, sehingga kita mempunyai modal untuk menyampaikan kepada masyarakat di tempat kita kerja. Dan mudah-mudahan tujuan kita untuk menyehatkan masyarakat Indonesia bisa tercapai. Silakan kita mulai sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan diskusinya yang luar biasa. Saya merasa sangat berbahagia dan apresiasi bagi peserta yang Bapak memberikan banyak pendapat, komentar, serta tanya jawab. Dan sekali lagi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak hal yang kekurangan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.